Siapakah Kiai Haji Hashim Asy'ari itu? Siapakah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mendapat gelar Hadratus Syekh? Siapakah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang sebagian orang memanggilnya dengan sebutan akrab, Mbah Hashim itu? Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hashim. Dari jalur bapak, Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah anak dari Asy'ari bin Abdul Wahid, bin Abdul Halim atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa, bin Abdul Rahman yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir, atau Sultan Hadiwijaya bin Abdullah, bin Abdul Aziz, bin Abdul Fattah, bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Muhammad Hashim, adalah anak dari Halimah binti Lainah, binti Sihah, bin Abdul Jabbar, bin Ahmad, bin Pangeran Sambo, bin Pangeran Benawa, bin Jaka Tingkir atau juga dikenal dengan nama Mas Karebet, bin Lembu Peteng alias Prabu Brawijaya ke-6. Dilihat dari dua silsilah di atas, Kiai Hashim mewakili dua tra sekaligus, yaitu tra bangsawan Jawa dan tra elit agama Islam. Dari jalur ayah, bertemu langsung dengan bangsawan Muslim Jawa, Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, dan sekaligus elit agama Jawa, Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu, masih keturunan langsung Raja Brawijaya ke-6, Lembu Peteng, yang berlatar belakang bangsawan Hindu Jawa. Kiai Hashim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi, atau bertepatan dengan 12 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Tempat kelahiran beliau, berada di sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di pesantren Gedang. Sejak masa kanak-kanak, Kiai Hashim hidup dalam lingkungan pesantren muslim tradisional Gedang. Keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren, tetapi juga pendiri pesantren yang masih cukup populer hingga saat ini. Ayah Kiai Hashim, alias Kiai Asy'ari, merupakan pendiri pesantren Keras, Jombang. Sedangkan kakeknya dari jalur ibu, yakni Kiai Usman, dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Gedang yang pernah menjadi pusat perhatian terutama dari santri-santri Jawa pada akhir abad ke-19. Sementara kakek ibunya yang bernama Kiai Sihah dikenal luas sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang. Pada umur 5 tahun, Kiai Hashim berpindah dari Gedang ke Desa Keras, sebuah desa di sebelah selatan kota Jombang, karena mengikuti ayah dan ibunya yang sedang membangun pesantren baru. Di sini, Kiai Hashim menghabiskan masa kecilnya hingga berumur 15 tahun, sebelum akhirnya meninggalkan Keras dan menjelajahi berbagai pesantren ternama saat itu hingga ke Mekah. Pada usianya yang ke-21, Kiai Hashim menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub, Siwalan Panji, Sidoarjo, Jawa Timur. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi atau 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Kiai Hashim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Bersama istrinya, Nafisah, Kiai Hashim kemudian melanjutkan tinggal di Mekah untuk menuntut ilmu. 7 bulan kemudian, Nafisah meninggal dunia setelah melahirkan seorang putra bernama Abdullah. 40 hari kemudian, Abdullah menyusul ibu ke alam baka. Kematian dua orang yang sangat dicintainya itu, membuat Kiai Hashim sangat terpukul. Kiai Hashim akhirnya memutuskan tidak berlama-lama di Tanah Suci dan kembali ke Indonesia setahun kemudian. Setelah lama menduda, Kiai Hashim menikah lagi dengan seorang gadis anak Kiai Romli dari Desa Karangkates, Kediri, bernama Khadijah. Pernikahannya dilakukan sekembalinya dari Makkah pada tahun 1899 Masehi atau 1325 Hijriah. Pernikahannya dengan istri kedua, juga tidak bertahan lama, karena 2 tahun kemudian, 1901, Khadijah meninggal. Untuk ketiga kalinya, Kiai Hashim menikah lagi dengan perempuan bernama Nafikoh, anak Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Dan mendapatkan 10 orang anak, yaitu, Hanah, Khoiriyah, Aisyah, Azah, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Mashuroh, dan Muhammad Yusuf. Perkawinan Kiai Hashim dengan Nafikoh juga berhenti di tengah jalan, karena Nafikoh meninggal dunia pada tahun 1920 Masehi. Sepeninggal Nafikoh, Kiai Hashim memutuskan menikah lagi dengan Mashuroh, putri Kiai Hasan yang juga pengasuh pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri, Jawa Timur. Dari hasil perkawinan keempatnya ini, Kiai Hashim memiliki 4 orang anak, Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Perkawinan dengan Mashuroh ini merupakan perkawinan terakhir bagi Kiai Hashim hingga akhir hayatnya. Kiai Hashim dikenal sebagai tokoh yang haus pengetahuan agama Islam.
Untuk mengobati kehausannya itu, Kiai Hashim pergi ke berbagai pondok pesantren terkenal di Jawa Timur saat itu. Tidak hanya itu, Kiai Hashim juga menghabiskan waktu cukup lama untuk mendalami Islam di Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Dapat dikatakan, Kiai Hashim termasuk dari sekian santri yang benar-benar secara serius menerapkan falsafah Jawa, luru ilmu kanthi lelaku, yang artinya mencari ilmu adalah dengan berkelana, atau sambi kelana. Karena berlatar belakang keluarga pesantren, Kiai Hashim secara serius dididik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri, dalam jangka yang cukup lama, mulai dari anak-anak hingga berumur 15 tahun. Melalui ayahnya, Kiai Hashim mulai mengenal dan mendalami tauhid, tafsir, hadits, bahasa Arab dan bidang kajian Islam lainnya. Dalam bimbingan ayahnya, kecerdasan Kiai Hashim cukup menonjol. Belum genap berumur 13 tahun, Kiai Hashim telah mampu menguasai berbagai bidang kajian Islam dan dipercaya membantu ayahnya mengajar santri yang lebih senior. Belum puas atas pengetahuan yang didapatkan dari ayahnya, Kiai Hashim mulai menjelajahi beberapa pesantren. Mula-mula, Kiai Hashim belajar di pesantren Wonokoyo, Probolinggo, lalu berpindah ke pesantren Langitan, Tuban. Merasa belum cukup, Kiai Hashim melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke pesantren Tenggilis, Surabaya, dan kemudian berpindah ke pesantren Kademangan, Bangkalan, yang saat itu diasuh oleh Kiai Kolil. Setelah dari pesantren Kiai Kolil, Kiai Hashim melanjutkan di pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, yang diasuh oleh Kiai Yakub. Mereka dipandang sebagai dua tokoh penting yang berkontribusi membentuk kapasitas intelektual Kiai Hashim. Selama 3 tahun Kiai Hashim mendalami berbagai bidang kajian Islam, terutama tata bahasa Arab, sastra, fikih dan tasawuf kepada Kiai Khalil. Sementara, di bawah bimbingan Kiai Yakub, Kiai Hashim berhasil mendalami tauhid, fikih, adab, tafsir dan hadis. Atas nasihat Kiai Yakub, Kiai Hashim akhirnya meninggalkan tanah air untuk berguru pada ulama-ulama terkenal di Mekah, sambil menunaikan ibadah haji untuk kali kedua. Di Makkah, Kiai Hashim berguru pada Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Said Sultan bin Hashim, Said Ahmad bin Hasan Al-Atas, Syekh Said Al-Yamani, Said Alawi bin Ahmad Al-Sakaf, Said Abbas Maliki, Said Abdullah Al-Zawawi, Syekh Salih Bafadal, dan Syekh Sultan Hasim Dagastana, Syekh Suhaib bin Abde Al-Rahman, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Rahmatullah, Said Alwi Al-Sakaf, Said Abu Bakar Sata Al-Dimyati, dan Said Husain Al-Habsyi yang saat itu menjadi mufti di Mekah. Selain itu, Kiai Hashim juga menimba pengetahuan dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Benatani, dan Syekh Mahfuz Al-Tirmisi. 3 nama yang disebut terakhir, Khatib, Nawawi dan Mahfuz, adalah guru besar di Mekah saat itu, yang juga memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan intelektual Kiai Hashim di masa selanjutnya. Prestasi belajar Kiai Hashim yang menonjol, membuatnya kemudian juga memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram. Beberapa ulama terkenal dari berbagai negara tercatat pernah belajar kepadanya. Di antaranya ialah Syekh Sa'ad Aullah Al-Maimani, mufti di Bombay, India, Syekh Umar Hamdan, ahli hadits di Mekah, Al-Sihan Ahmad bin Abdullah, Syria, Kiai Haji Abdul Wahan Casbullah, Tambak Beras Jombang, Kiai Haji R. Asnawi, Kudus, Kiai Haji Dahlan, Kudus, Kiai Haji Bisri Syansuri, Denanyar Jombang, dan Kiai Haji Saleh Tayu. Seperti disinggung di atas, Kiai Hashim pernah mendapatkan bimbingan langsung dari Syekh Khatib Al-Minangkabawi dan mengikuti halakoh-halakoh yang digelar oleh gurunya tersebut. Beberapa sisi tertentu dari pandangan Kiai Hashim, khususnya mengenai torekot, diduga kuat juga dipengaruhi oleh pemikiran kritisnya gurunya itu, meskipun pada sisi yang lain Kiai Hashim berbeda dengannya. Dialektika intelektual antara guru dan murid, Syekh Khatib dan Kiai Hashim ini sangat menarik. Sejak masih di Mekah, Kiai Hashim sudah memiliki ketertarikan tersendiri dengan torekot. Bahkan, Kiai Hashim juga sempat mempelajari dan mendapat ijazah torekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah melalui salah satu gurunya, Syekh Mahfuz. Kiprah dan perjuangan beliau sangatlah banyak dalam berbagai bidang, seperti kemasyarakatan, sosial dan politik, juga merupakan cerminan dari praktek keagamaan beliau serta pendidikan. Dalam bidang-bidang inilah, beliau menunjukkan perjuangannya dalam bidang kemasyarakatan. Dalam bidang ini kiprah beliau diwujudkan dengan mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926 bersama sejumlah kiai. Bahkan beliau ditunjuk sebagai Syekhul Akbar dalam perkumpulan ulama terbesar di Indonesia.
Jamiyah Nahdlatul Ulama didirikan pada hakikatnya bertujuan karena belum adanya suatu organisasi yang mampu mempersatukan para ulama dan mengubah pandangan hidup mereka tentang zaman baru. Kebanyakan mereka tidak peduli terhadap keadaan di sekitarnya. Bangkitnya kaum ulama yang menggunakan NU sebagai wadah pergerakan tidak dapat dilepaskan dari peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau berkeyakinan bahwa tanpa persatuan dan kebangkitan ulama akan terbuka kesempatan bagi pihak lain untuk mengadu domba. Selain itu, didirikannya NU juga bertujuan untuk menyatukan kekuatan Islam dengan kaum ulama sebagai wadah untuk menjalankan tugas peran yang tidak hanya terbatas dalam bidang kepesantrenan dan ritual keagamaan belaka, tetapi juga pada masalah sosial, ekonomi, maupun persoalan kemasyarakatan. Dengan NU, beliau berjuang mempertahankan kepentingan umat. Disatukannya potensi umat Islam menjadi kekuatan kokoh dan kuat. Perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga layak dicatat dalam bidang ekonomi. Perjuangan ini barangkali adalah cerminan dari sikap hidup beliau, di mana meskipun zuhud, namun tidak larut untuk melupakan dunia sama sekali. Tercatat bahwa beliau juga bekerja sebagai petani dan pedagang yang kaya. Mengingat para kiai pesantren pada saat itu dalam mencari nafkah banyak yang melakukan aktivitas perekonomiannya, lewat tani dan dagang, dan bukan dengan mengajar. Perjuangan beliau dalam bidang ekonomi ini diwujudkan dengan merintis kerjasama dengan pelaku ekonomi pedesaan. Kerjasama itu disebut Syirkah Muawanah, bentuknya mirip koperasi atau perusahaan tetapi dasar operasionalnya menggunakan syariat Islam. Adapun kiprah beliau dalam bidang politik, ditandai dengan berdirinya Wadah Federasi Umat Islam Indonesia, yang diprakarsai oleh sejumlah tokoh Indonesia, yang kemudian lahirlah Majelis Islam Ala Indonesia, MIAI, yang menghimpun banyak partai, organisasi, dan perkumpulan Islam dalam berbagai aliran. Lembaga ini menjadi masyumi yang didirikan tanggal 7 November tahun 1945, yang kemudian menjadi partai aspirasi seluruh umat Islam. Perjuangan beliau dimulai dari perlawanannya terhadap penjajahan Belanda. Seringkali beliau mengeluarkan fatwa-fatwa yang menggemparkan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memimpin MIAI, Majelis Islam Ala Indonesia. Demikian pula dalam gerakan pemuda, seperti Hizbullah, Sabilillah dan Masyumi. Bahkan yang terakhir beliau menjadi ketua, membuat beliau dikenal sebagai kiai yang dikenal oleh banyak kalangan. Dalam bidang pendidikan, perjuangan beliau diawali dengan mendirikan pesantren di daerah Tebu Ireng. Daerah terpencil dan masih dipenuhi kemaksiatan. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau tahun 1899 Masehi. Pesantren Tebu Ireng berdiri dengan murid pertama sebanyak 28 orang. Berkat kegigihan beliau, pesantren Tebu Ireng terus tumbuh dan berkembang serta menjadi inovator dan agen social of change masyarakat Islam tradisional di tanah tersebut. Pesantren ini merupakan cikal bakal penggemblengan ulama dan tokoh-tokoh terkemuka sekaligus merupakan monumental ilmu pengetahuan dan perjuangan nasional. Sebagai seorang intelektual, Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah menyumbangkan banyak hal. Hal itu dapat dilihat dari beberapa pemikirannya sebagai berikut. 1. Teologi. Dalam hal ini, dia mengatakan ada 3 tingkatan untuk mengartikan Tuhan, alias Tauhid. Tingkatan pertama pujian terhadap keesaan Tuhan, hal ini dimiliki oleh orang awam. Tingkatan kedua meliputi pengetahuan dan pengertian mengenai keesaan Tuhan, hal ini dimiliki oleh ulama. Tingkatan ketiga, tumbuh dari perasaan terdalam mengenai Hakim Agung, dan hal ini dimiliki oleh para sufi. 2. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerima doktrin ini karena sesuai dengan tujuan NU khususnya yang berkaitan dengan membangun hubungan ulama Indonesia, yaitu mengikuti salah satu mazhab Sunni dan menjaga kurikulum pesantren agar sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berarti mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan perkataan ulama. 3. Tasawuf. Secara garis besar pemikiran tasawuf Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertujuan memperbaiki perilaku umat Islam secara umum serta sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, dan dalam banyak hal pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali. 4. Fiqh. Dalam hal ini, beliau menganut aliran mazhab 4 yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 5. Pemikiran politik. Pada dasarnya pemikiran politik Hasyim Asy'ari mengajak kepada semua umat Islam untuk membangun dan menjaga persatuan.
Menurutnya pondasi politik pemerintahan Islam itu mempunyai 3 tujuan, yaitu memberi persamaan bagi setiap muslim, melayani kepentingan rakyat dengan cara perundingan, dan menjaga keadilan. Seputar mendirikan Nahdlatul Ulama. Terbentuknya Nahdlatul Ulama, atau NU, sebagai wadah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan semata-mata karena Kiai Haji Hashim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya ingin melakukan inovasi, namun memang kondisi pada waktu itu sudah sampai pada kondisi genting, dan wajib mendirikan sebuah wadah. Di mana saat itu, di Timur Tengah telah terjadi momentum besar yang dapat mengancam kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah, terkait penghapusan sistem khalifah oleh Republik Turki modern, dan ditambah berkuasanya rezim mazhab Wahabi di Arab Saudi, yang sama sekali menutup pintu untuk berkembangnya mazhab lain di tanah Arab saat itu. Menjelang berdirinya NU, beberapa ulama masyhur berkumpul di Masjidil Haram dan sangat mendesak berdirinya organisasi untuk menjaga kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah melakukan istikharah, para ulama di Arab Saudi mengirimkan sebuah pesan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk sowan kepada 2 ulama besar di Indonesia saat itu. Apabila 2 ulama besar ini merestui, maka akan sesegera mungkin dilakukan tindak lanjut. 2 orang itu adalah Habib Hashim, Pekalongan, dan Syekhona Khalil, Bangkalan. Maka Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan didampingi Kiai Yasin, Kiai Sanusi, Kiai Irfan, dan Kiai Haji R. Asnawi datang sowan ke kediamannya Habib Hashim di Pekalongan. Selanjutnya dilanjutkan dengan sowan ke Syekhona Khalil Bangkalan, maka Kiai Haji Hashim dan ulama lainnya mendapatkan wasiat dari Syekhona Khalil untuk segera melaksanakan niatnya itu sekaligus beliau merestuinya. Kemudian pada tahun 1924, Syekhona Khalil mengutus Kiai Asad yang saat itu berumur 27 tahun untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Kiai Hashim Asy'ari, Tebuireng, Jombang, dan menghafalkan surat Toha ayat 17-23 untuk dibacakan di hadapan Kiai Hashim. Berangkatlah Kiai Asad dengan mengayuh sepeda. Kiai Asad telah dibekali uang oleh Syekhona Khalil untuk di perjalanan, namun ia justru berpuasa selama di perjalanan. Kemudian setibanya di Tebuireng, Kiai Asad menghadap Kiai Hashim Asy'ari dan menyerahkan tongkat itu. Kiai Hashim bertanya, apakah ada pesan dari Syekhona? Lalu Kiai Asad membaca surat Toha ayat 17-23. Berselang beberapa hari, Syekhona Khalil kembali mengutus Kiai Asad untuk mengantarkan sebuah tasbih kepada Kiai Hashim. Ketika Syekhona Khalil menyerahkan tasbihnya, Kiai Asad enggan untuk menerima dengan tangannya. Ia memohon kepada Syekhona untuk mengalungkan tasbih itu ke lehernya. Syekhona Khalil berpesan agar Kiai Asad membaca, Ya Jabar Ya Qahar, hingga sampai Tebuireng, dan membacanya di hadapan Kiai Hashim. Selama di perjalanan, Kiai Asad sama sekali tidak berani menyentuh tasbih itu. Hingga sesampainya di Tebuireng, Kiai Asad segera menghadap Kiai Hashim dan memohon Kiai Hashim untuk mengambil tasbih itu dari lehernya seraya ia membaca, Ya Jabar Ya Qahar. Kiai Haji Hashim Asy'ari telah menangkap 2 isyarat kuat tersebut yang mengartikan bahwasannya Syekhona Khalil telah memantapkan hati beliau dan merestui didirikannya Jamiyah Nahdlatul Ulama. Setahun kemudian, pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi bertepatan 16 Rojab 1344 di Surabaya berkumpul para ulama se-Jawa Madura. Mereka bermusyawarah dan sepakat mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Pandangan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang Ahlussunnah wal Jamaah adalah ulama dalam bidang tafsir Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, dan fikih yang tunduk pada tradisi Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa sampai sekarang ulama tersebut termasuk mereka yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Pemikiran inilah yang diterapkan oleh Jamiyah Nahdlatul Ulama yang menyatakan sebagai pengikut, penjaga, pelestari, dan penyebar paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam pandangan Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak memiliki makna tunggal, tergantung perspektif yang digunakan. Paling tidak terdapat 2 perspektif yang digunakan untuk mendefinisikan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu teologi dan fikih. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut melalui karya-karya Kiai Haji Hashim Asy'ari, maka sebenarnya dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah pada dasarnya lebih kepada pola keberagaman bermazhab kepada generasi muslim masa lalu, yang cukup otoritatif secara religius. Resolusi Jihad. Resolusi Jihad adalah suatu hasil dari perenungan dan penghayatan nilai-nilai Islam kebangsaan. Tak lama setelah merdeka, Indonesia kembali mendapat teror Belanda yang ingin kembali masuk menguasai Indonesia dari tangan Jepang. Presiden Soekarno mengutus Bung Tomo untuk menghadap Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk meminta nasihat dan pendapat bagaimana kiranya hukumnya umat Islam menghadapi ancaman tersebut.
Menanggapi hal itulah, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang kemudian diputuskan dalam rapat para konsul NU se-Jawa Madura. Berikut isi teks asli fatwa tersebut. Bismillahirrohmanirrohim. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang, a. bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam, b. bahwa di Indonesia ini, warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat, 1. bahwa oleh pihak Belanda, NICA, dan Jepang, yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman, yang mengganggu ketentraman umum. 2. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama, dan ingin kembali menjajah di sini, maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran, yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. 3. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya, untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. 4. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu, perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia, yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan. 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia, supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah, untuk tegaknya negara Republik Indonesia Merdeka dan agama Islam. Surabaya, tanggal 22 Oktober tahun 1945.